Fransiskus, damai dan segala kebaikan. Pelayanan yang disemangati oleh karisma kongregasi FSE, Fransiskan Santa Elizabeth, adalah pelayanan yang berpusat pada kasih sayang Kristus yang menyembuhkan, terutama bagi mereka yang kecil dan menderita. Pelayanan ini ditandai dengan komitmen untuk membawa kesembuhan, baik fisik, mental, sosial, dan rohani. Pelayanan kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth di Lembaga Pendidikan SMP Katolik Santo Fransiskus Assisi selalu menekankan nilai-nilai kasih, keadilan, dan persaudaraan, serta pengembangan potensi setiap peserta didiknya. Karisma kongregasi FSC dalam dunia pendidikan adalah mengutamakan kasih, penyembuhan, dan mengutamakan orang-orang menderita, serta hidup dalam semangat salib. Karisma ini mendorong suster-suster FSE untuk melayani dengan hati yang penuh kasih, mencari solusi untuk masalah yang dihadapi anak-anak dan remaja, serta membantu mereka tumbuh menjadi individu yang beriman dan bertanggung jawab. Suster FSE menginspirasi dengan kasih sayang yang tak terbatas, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan anak-anak dan remaja, serta membangun lingkungan yang mendukung dan penuh kasih di sekolah. Karisma ini mendorong FSE untuk mengutamakan peserta didik yang mengalami kesulitan, baik dari segi sosial ekonomi, pendidikan, maupun emosional. Mereka berusaha memberikan perhatian khusus dan dukungan yang tepat kepada mereka. Suster FSE menghidupi semangat salib dengan menjadi teladan dalam pelayanan, mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain, dan memberikan contoh hidup yang beriman dan bertanggung jawab. FSE menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, di mana semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, merasa dihargai dan didukung. FSE menyediakan layanan konseling dan bimbingan untuk membantu peserta didik mengatasi masalah emosional dan sosial, serta membantu mereka dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan dan masa depan. FSE menekankan pengembangan karakter dan iman melalui berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan keagamaan, bakti sosial, dan kegiatan pengembangan diri lainnya. FSE membantu peserta didik mengembangkan keterampilan hidup yang penting seperti kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, dan berpikir kritis, sehingga mereka dapat menghadapi tantangan kehidupan dengan percaya diri. Kasih yang menyembuhkan dalam dunia pendidikan merujuk pada pendekatan pedagogi yang menekankan pentingnya lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan penuh kasih sayang. Ini melibatkan guru dan peserta didik yang saling menghormati, peduli, dan berempati, sehingga menciptakan suasana belajar yang positif dan efektif. Kasih yang menyembuhkan membantu peserta didik mengatasi kesulitan, mengembangkan rasa percaya diri, dan meraih potensi penuh mereka. FSE menciptakan lingkungan belajar yang aman. Kasih yang menyembuhkan menciptakan ruang kelas di mana peserta didik merasa aman dan nyaman untuk belajar dan berinteraksi dengan guru dan teman-teman mereka. Peserta didik merasa didukung dan dihargai, sehingga mereka lebih terbuka untuk belajar dan mengambil risiko dalam proses pembelajaran. Dalam hal empati dan perhatian, guru yang menunjukkan kasih sayang dapat memahami kebutuhan emosional dan individual peserta didik, memberikan dukungan yang tepat, dan membantu mereka mengatasi tantangan. Peserta didik yang merasa didengarkan dan dipahami oleh guru mereka lebih mungkin untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan meraih kesuksesan. Kasih yang menyembuhkan dapat membantu peserta didik mengatasi trauma atau luka emosional yang mungkin mereka bawa dari pengalaman masa lalu, seperti kekerasan di sekolah atau masalah keluarga. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, guru dapat membantu peserta didik untuk menyembuhkan diri dan kembali fokus pada pembelajaran. Guru yang menunjukkan kasih sayang dapat menjadi teladan bagi peserta didik, mengajarkan mereka tentang pentingnya empati, belas kasih, dan rasa hormat terhadap sesama. Peserta didik yang melihat guru mereka menunjukkan kasih sayang akan lebih mungkin untuk meniru perilaku tersebut dan menjadi individu yang peduli dan bertanggung jawab. Kita bisa menunjukkan kasih yang menyembuhkan dengan tindakan sederhana,
seperti mendekati teman yang diabaikan, memberi semangat kepada mereka yang merasa putus asa, atau membantu yang sedang kesulitan. Dalam keluarga, kita bisa menunjukkan perhatian pada saudara atau orang tua yang merasa lelah atau tertekan. Dengan menyentuh hidup orang lain melalui kebaikan dan penerimaan, kita menjadi saluran kasih Tuhan di dunia. Mari kita belajar untuk tidak menjauh, tetapi mendekati mereka yang membutuhkan bantuan, seperti Yesus mendekati si penderita kusta. Kasih yang menyembuhkan adalah konsep yang menggambarkan kekuatan kasih sayang dalam membantu penyembuhan fisik, emosional, dan spiritual. Kasih yang menyembuhkan dapat berasal dari Tuhan, sesama manusia, atau diri sendiri. Kasih yang menyembuhkan dapat membantu dalam mengatasi berbagai masalah seperti kesedihan, stres, dan sakit fisik. Kasih yang menyembuhkan dapat diwujudkan dalam tindakan sederhana seperti menjenguk dan menghibur teman yang sakit atau sedih, mendekati mereka, memberikan dukungan, dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Selamat merayakan 100 tahun Kongregasi FSE hadir di Indonesia, melayani seturut teladan Tuhan kita Yesus Kristus, mewartakan kerajaan Allah dengan memberikan pelayanan kasih yang menyembuhkan melalui karya perutusan kongregasi dengan tetap memperhatikan persaudaraan sejati dan kesederhanaan. Salam Suster FSE Caritas et Sanitas. Damai dan segala kebaikan. Pace e Bene.